warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati. Saya dari 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek analisis praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan latar belakang. Alasan pemilihan bahan karena tempurung kelapa mudah didapat dan murah. Dapat dijadikan karbon aktif alami. Karbon aktif mampu menyerap zat pencemar. Limbah rambut mengandung keratin. Rambut sangat baik menyerap minyak dan lemak. Kedua bahan ramah lingkungan dan memanfaatkan limbah. Parameter pencemaran yang dikurangi. Minyak dan lemak menyumbat saluran air. BOD mengurangi oksigen di air. COD menunjukkan banyaknya zat pencemar organik. TSS menyebabkan air keruh. Parameter ini berbahaya bagi lingkungan perairan. Selanjutnya, konsep waste to treat waste. Limbah digunakan untuk mengelola limbah lain, mengurangi jumlah limbah yang dibuang, mendukung konsep ekonomi sirkular. Solusi sederhana dan berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan metode alami. Kelebihan: mudah didapat, murah, bahan alami dan aman, cocok untuk skala kecil. Kekurangan: media cepat jenuh, perlu pengganti rutin, efisien terbatas. Selanjutnya, desain dan pembuatan alat. Desain prototipe. Inlet, tempat masuk limbah cair, saringan awal, menahan kotoran besar, lapisan rambut menyerap minyak dan lemak, lapisan tempurung kelapa menyerap zat organik, outlet, air hasil pengelolaan. Persiapan tempurung kelapa. Pertama, dicuci agar bersih, dikeringkan untuk mengurangi air. Ketiga, dibakar hingga menjadi arang. Dan yang terakhir, dihaluskan agar daya serap meningkat. Fungsi limbah rambut dipasang di bagian awal filter, berfungsi sebagai penyaring awal, menyerap minyak dan lemak, dan melindungi lapisan tempurung kelapa. Selanjutnya, pertimbangan desain. Ketebalan filter mempengaruhi hasil. Ukuran arang tidak terlalu halus, rambut tidak terlalu padat agar air lancar. Laju aliran air harus stabil. Terus yang ketiga ada implementasi dan pengujian di lapangan. Pengambilan sampel limbah. Sampel diambil dari limbah cucian dapur rumah makan. Kemudian sampel diuji sebelum pengolahan. Setelah itu diuji kembali setelah melewati alat. Parameter yang diperiksa meliputi bau, warna, dan kekeruhan. Prosedur penguji itu ada penguji dilakukan dengan sistem batch. Volume limbah sekitar 10 liter. Waktu kontak antara air dan media itu sekitar 30-60 menit. Aliran air dibuat pelan agar penyaringan maksimal. Kendala dan solusi. Alat tersumbat karena media terlalu padat. Solusinya mengurangi ketebalan media. Bau muncul akibat media jenuh. Media diganti secara berkala. Hasil dan analisis hasil pengelolaan. Minyak dan lemak berkurang, air terlihat lebih jernih, bau limbah berkurang, kualitas air lebih baik dari sebelumnya. Media yang paling berpengaruhi, rambut sangat efektif menyerap minyak dan lemak. Tempurung kelapa efektif menyerap bahan organik, kedua media saling melengkapi. Perbandingan dengan penelitian lain, hasil pengolahan hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil berpengaruh, kondisi limbah dan alat, waktu kontak juga mempengaruhi hasilnya. Umur pakai media. Media dapat digunakan selama 1-2 minggu. Tanda media jenuh yaitu bau muncul kembali.
air hasil olahan menjadi keruh. Yang terakhir ada refleksi dan penutup. Analisis biaya. Biaya pembuatan sangat terjangkau, cocok digunakan oleh rumah makan kecil, tidak memerlukan alat mahal. Terus perawatan alat. Membersihkan alat secara rutin, mengganti media yang sudah kotor, mengecek aliran air secara berkala. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan sendiri itu mengurangi pencemaran air, mengurangi limbah tempurung kelapa dan rambut, dan mendukung lingkungan yang lebih bersih. Sarana pengembangan, menambah tanaman air, menambah aerasi sederhana, membuat desain alat yang lebih besar. Pelajaran yang didapat, pelajaran menerapkan teori ke praktek, melatih kepedulian terhadap lingkungan, serta menambah pengalaman di lapangan.